Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membagikan sebuah kisah tentang Khalid bin Sa'id bin Al-Ash. Ayahku adalah orang kelima. Dia adalah orang pertama yang menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Putri Khalid. Pada suatu sore yang tenang dan damai di Mekah, berangkatlah Sa'id bin Al-Ash bin Umayyah yang dijuluki dengan Abu Uhaihah dari rumahnya di dataran tinggi Al-Hajun untuk menuju Masjidil Haram. Ia sudah mengenakan sorban merah yang amat mahal di kepalanya. Ia menyingsingkan di bahunya sebuah selendang yang menjadi salah satu perhiasan para raja Yaman yang dipenuhi dengan benang emas. Di depannya ada sebuah rombongan berjalan yang terdiri dari para budak yang digiring dengan pedang. Di sebelah kanannya terdapat beberapa orang putranya, salah satu dari mereka bernama Khalid. Di sebelah kirinya terdapat beberapa orang pria dari kaumnya Bani Abdi Syamsin. Dan mereka mengenakan pakaian dan perhiasan yang terbuat dari sutra. Begitu nampak kedatangan Abu Uhaihah di sekitar Masjidil Haram, maka para penduduk berkata, "Sang pemilik mahkota sudah tiba." Para penduduk Mekah memberikan gelar kepadanya seperti itu karena jika kepalanya sudah mengenakan sorban, maka tidak ada seorang pun dari Quraisy yang akan mengenakan sorban dengan warna serupa, kecuali ia akan melepaskannya. Para penduduk akan memberikan jalan kepadanya beserta rombongannya sehingga ia menempati sebuah tempat tepat di bawah Ka'bah. Lalu datanglah menghadapnya Abu Sufyan bin Harb, Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisham, dan para pemuka Quraisy lainnya. Ia lalu bertanya kepada mereka, "Benarkah kabar yang aku dengar bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas telah mengikuti jejak Muhammad dan bahwa dia telah berani menyerang seorang pria dari suku Quraisy yang telah ia pecahkan kepalanya sehingga darah bercucuran? Sebab pria tadi telah berani melarangnya untuk sholat kepada selain berhala kita." Kemudian ia berkata, "Demi Lata dan Uzza, jika kalian masih terus mengalah terhadap Muhammad bin Abdullah karena memandang bahwa ia masih termasuk keluarga Bani Hashim, maka aku sendiri yang akan menghadapinya. Dan aku akan menghalangi Tuhan anak Abi Kabasyah untuk disembah di Mekah." Kemudian ia kembali dengan rombongannya seperti ia datang tadi. Tidak ada yang tertinggal selain anaknya yang bernama Khalid. Khalid bin Sa'id bin Al-Ash tinggal di Masjidil Haram dengan berpindah dari majelis yang satu ke majelis lainnya demi mencari berita tentang Muhammad dan untuk mendengarkan kisah tentang dakwahnya. Namun dari berita yang ia dapatkan tentang Rasulullah SAW, tidak ada yang membenarkan kedengkian yang telah ia lihat dari ayahnya kepada Muhammad dan para sahabatnya. Atau ada hal yang dapat membuktikan kebenaran kedengkian yang ada pada diri pemuka Quraisy. Begitu malam tiba, Khalid bin Sa'id kembali ke rumahnya. Ia langsung menuju kamarnya tanpa melewati kamar ayahnya untuk menyampaikan ucapan selamat malam, sebagaimana yang biasa ia lakukan setiap hari. Kemudian ia langsung menuju pembaringannya yang empuk untuk tidur. Akan tetapi matanya malam itu tidak bisa terpejam. Ia merasa ada sesuatu yang membuat matanya tidak bisa tertidur. Yang membuat hatinya menjadi resah pada malam itu adalah tentang Muhammad dan apa yang ia dakwahkan. Ia merasa khawatir jika ayahnya akan menyiksa Muhammad dengan begitu kejam. Pada bagian malam terakhir, rasa kantuk membuat ia terlelap dan akhirnya ia pun menyerah tak kuasa menahan keinginannya untuk tidur. Tidak lama kemudian, ia langsung bangkit dengan rona wajah yang berubah. Ia seperti terkaget dengan apa yang baru saja ia impikan. Tubuhnya berguncang menahan apa yang baru saja ia alami. Dan ia berkata, "Aku bersumpah demi Allah, mimpi yang baru saja aku alami adalah benar. Aku tidak melihat bahwa mimpi tersebut adalah dusta." Khalid telah melihat dalam mimpinya bahwa ia berdiri di tepi sebuah lembah neraka jahanam yang amat dalam. Tidak ada yang tahu berapa jauh kedalamannya. Di dalam lembah tersebut terdapat api yang berkobar dan menyala yang menimbulkan suara lolongan dan rintihan yang membuat hati dan jiwa terasa copot ketakutan. Begitu ia ingin mencoba untuk menjauhkan diri dari tepi lembah tersebut, rupanya ayahnya menghalangi jalan untuknya. Ayahnya mencoba dengan sekuat tenaga untuk mendorongnya masuk ke dalam lembah api. Maka Khalid pun berusaha menghadapi ayahnya sekuat mungkin. Khalid bergumul dengan ayahnya sampai ia merasa kelelahan dan hampir saja ia terjerumus ke dalam lembah neraka. Lalu tiba-tiba datanglah Muhammad bin Abdullah menarik tubuhnya dengan kedua tangan beliau. Ia menarik Khalid ke arahnya dan menolongnya agar tidak jatuh ke dalam lubang api neraka. Belum juga pagi mulai terang benderang saat Khalid bin Sa'id datang ke rumah Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu. Hal itu dilakukannya sebab Khalid telah mengenal dan percaya kepada Abu Bakar. Khalid menceritakan kepada Abu Bakar tentang mimpinya. Abu Bakar lalu berkata, "Allah SWT telah menginginkan kebaikan atasmu ya Khalid. Sebab Allah SWT telah mengutus Muhammad bin Abdullah dengan agama petunjuk dan kebenaran.
Dan agama ini akan mengungguli semua agama yang ada, meski para musyrikin membencinya. Ikutilah jejak beliau ya Khalid. Jika engkau mau mengikutinya, maka pintu surga akan dibukakan untukmu, dan engkau akan terhijab dari api neraka. Sedangkan ayahmu akan masuk ke dalam neraka, tempat yang ia ingin kau masuk ke dalamnya. Khalid bin Sa'id berangkat untuk menemui Rasulullah SAW. Pada saat itu, Rasulullah sedang beribadah kepada Allah secara sembunyi-sembunyi di Ajat. Lalu Khalid mengucapkan salam kepada beliau dan berkata, "Apa yang kau dakwahkan kepada kami ya Muhammad?" Beliau bersabda, "Aku mengajak kalian untuk beriman kepada Allah yang tiada sekutu baginya, dan bahwa aku adalah hamba dan Rasul-Nya, dan agar kalian meninggalkan penyembahan kepada batu yang tidak dapat melihat dan mendengar, tidak dapat mendatangkan mudarat atau manfaat, yang tidak mampu membedakan orang yang datang untuk beribadah kepadanya dan orang yang akan membawa kecelakaan baginya." Maka merekahlah kebahagiaan di wajah Khalid dan ia berkata, "Asyhadu alla ilaha illallah wa annaka abdullahi wa rasuluh." Maka Khalid bin Sa'id al-Ash adalah orang kelima atau keenam yang masuk Islam di muka bumi, karena tidak ada orang yang mendahulunya untuk mendapatkan kemuliaan yang agung ini selain Hatijah binti Khuwailid, Zaid bin Harisah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Asy-Syiddiq, dan Sa'ad bin Abi Waqqasy radhiyallahu anhu. Khalid bin Sa'id meninggalkan istana ayahnya yang tinggi yang terletak di dataran tinggi Al-Hajun, dan ia meninggalkan kehidupannya yang mewah dan nikmat. Ia menghafalkan ayat-ayat Al-Quran yang turun kepada Nabi SAW, dan ia beribadah kepada Allah secara sembunyi karena khawatir akan dianiaya Quraisy. Begitu Khalid telah lama menghilang dari rumah, maka ayahnya mencari-cari di mana keberadaannya, namun ia tidak dapat menjumpainya. Maka ayahnya mengutus beberapa orang untuk mencari informasi tentang keberadaan anaknya. Akhirnya ayahnya mendapatkan berita bahwa anaknya telah masuk Islam dan menjadi pengikut Muhammad. Maka menjadi kalutlah sang pemimpin Mekah ini, sebab ia tidak pernah menduga bahwa salah seorang putranya akan berani keluar dari asuhannya, berpaling dari Lata dan Uzza lalu menjadi pengikut Muhammad. Maka ayahnya mengutus seorang budaknya yang bernama Rafi dan kedua saudaranya yang bernama Aban dan Umar. Ketiganya berhasil menemukan Khalid yang sedang melakukan sholat di sebuah jalan yang membuat hati dan jiwa mereka menjadi damai. Ketiganya lalu berkata kepada Khalid, "Ayahmu memanggilmu untuk segera menemuinya. Ia menjadi marah karena engkau telah berani meninggalkan rumah tanpa seizinnya." Maka berangkatlah Khalid bersama ketiganya. Dan ketika ia sudah bertemu dengan ayahnya, Khalid mengucapkan salam Islam kepadanya. Ayahnya berkata kepadanya, "Celaka kamu, apakah engkau telah keluar dari agamamu? Agama ayahmu dan agama kakekmu, lalu kini kau mengikuti Muhammad?" Khalid menjawab, "Aku tidak keluar, akan tetapi aku beriman kepada Allah yang tiada sekutu baginya, dan aku percaya dengan kenabian Rasul-Nya yang bernama Muhammad SAW, dan aku menyingkirkan segala berhala yang kalian sembah selain Allah." Ayahnya langsung berkata, "Celaka kamu, apakah engkau mengatakan bahwa engkau telah percaya kepada orang yang mengaku nabi ini?" Khalid menjawab, "Dia bukanlah orang yang mengaku nabi, akan tetapi dia adalah orang yang jujur yang menyampaikan risalah Tuhannya. Ia bertugas untuk memberi nasihat bagiku, bagimu dan bagi semua manusia." Ayahnya berkata, "Engkau harus berpaling darinya dan mendustakannya." Khalid menjawab, "Aku tidak akan melakukannya selagi di dalam tubuhku ada darah yang mengalir." Ayahnya berkata, "Kalau demikian aku tidak akan memberi rizkiku kepadamu." Khalid menjawab, "Itu adalah hal yang lebih rendah dari perkiraanku, dan Allah adalah pemberi rizki kepadamu dan kepadaku." Maka timbullah amarah pemuka Bani Abdi Syamsin ini terhadap anaknya. Kemudian ia mendekat ke arah anaknya dengan membawa sebuah tongkat besar yang telah ia siapkan. Lalu ayahnya memukulkan tongkat tersebut ke kepala Khalid, lalu mengalirlah darah merah berhamburan. Ayahnya tidak berhenti memukulkan tongkat ke kepala dan tubuh Khalid, sehingga darah terus mengalir. Kemudian ayahnya memerintahkan agar Khalid diikat dengan tali, dan ia dikurung di sebuah kamar yang gelap. Ia tidak diberi makan dan minum selama 3 hari. Kemudian pada hari keempat datanglah beberapa orang dari anggota keluarganya dan berkata, "Bagaimana kondisimu ya Khalid?" Ia menjawab, "Aku senantiasa berada dalam kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla." Mereka bertanya, "Bukankah tepat kiranya bila kau kembali menggunakan akal sehatmu dan menaati ayahmu?" Ia menjawab, "Akal sehatku tidak pernah pergi dariku dan aku pun tidak pernah meninggalkannya. Dan aku tidak akan mentaati ayahku selagi ia bermaksiat kepada Allah SWT. Mereka berkata kepadanya, "Katakan sebuah ucapan tentang Lata dan Uzza yang dapat membuat ayahmu senang, maka ia akan mengurangi penderitaanmu." Khalid menjawab, "Lata dan Uzza adalah 2 batu yang tuli dan bisu,
Dan aku tidak akan mengatakan ucapan tentang keduanya kecuali ucapan yang dapat membuat Allah dan Rasul-Nya ridho kepadaku. Meski ayah akan melakukan apa saja yang ia suka kepadaku." Abu Uhaihah semakin mengencangkan tali pengikat pada diri Khalid. Ia memerintahkan para pembantunya untuk mengeluarkan Khalid setiap hari pada waktu siang ke padang pasir Mekah. Para pembantu tadi diperintahkan untuk melemparkan Khalid di antara bebatuan, sehingga ia akan terbakar oleh terik matahari. Setiap kali mereka membawa Khalid lalu melemparkannya di terik matahari, ia akan berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memuliakanku dengan iman dan Islam. Ini semua bagiku lebih ringan daripada sesaat terazab dari api neraka jahanam, sebagaimana yang ayahku inginkan untuk menjerumuskan aku ke dalamnya. Semoga Allah akan membalas kebaikan nabinya atas jasa beliau kepadaku dan kepada kaum muslimin dengan balasan yang paling mulia." Suatu hari Khalid mempunyai kesempatan untuk melarikan diri dari kurungan ayahnya dan pergi menemui Nabi SAW. Tidak lama kemudian, kedua saudaranya yang bernama Umar dan Aban bergabung bersamanya dalam rombongan kebaikan dan cahaya. Di saat itulah Abu Uhaihah semakin geram dan ia berkata, "Demi Lata dan Uzza, aku akan pergi jauh dari Mekah dengan membawa hartaku, dan itu lebih baik untukku. Dan aku akan meninggalkan mereka semua yang telah meninggalkan agama, mereka yang telah mencela berhalaku." Kemudian ia pindah ke sebuah desa di Taif, dan ia menetap di sana sehingga ia mati dalam kesedihan dan kemusyrikan. Begitu Rasulullah SAW mengizinkan para sahabatnya untuk berhijrah ke Habasyah, maka Khalid bin Sa'id bin Al-Ash ini berangkat ke sana bersama istrinya yang bernama Aminah binti Halaf Al-Khuzaiyah. Ia menetap di sana lebih dari 10 tahun, menjadi seorang da'i ilallah. Ia tidak meninggalkan negeri Habasyah menuju Madinah kecuali setelah Allah menaklukkan Khaybar bagi kaum muslimin. Maka gembiralah hati Rasulullah SAW dengan kedatangannya, dan beliau memberikan jatah ghanimah Khaybar kepadanya, sebagaimana beliau membagikannya kepada para pejuang. Kemudian beliau mengangkatnya sebagai wali di Yaman, dan Khalid terus menjabat sebagai wali Yaman sehingga Rasulullah SAW wafat. Pada masa Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu, Khalid bergabung di bawah panji pasukan yang menuju negeri Syam untuk berperang melawan bangsa Romawi. Dia begitu semangat berperang di tengah medan laga, seolah dia adalah seorang kesatria pemberani yang amat gagah. Sebelum terjadinya perang Marji Sufar yang terletak dekat dengan Damaskus, Khalid meminang Ummu Hakim binti Al-Harits dan melakukan akad nikah kepadanya. Saat Khalid hendak meminangnya, Ummu Hakim berkata, "Ya Khalid, alangkah baiknya kalau engkau menunda pernikahan ini hingga orang-orang telah kembali dari peperangan tersebut, karena aku tahu bahwa mereka akan berangkat ke sana." Khalid berkata, "Hatiku mengatakan bahwa aku akan menjadi syahid dalam perang tersebut." Kemudian Khalid menikahi Ummu Hakim. Pada pagi hari di mana ia hendak mengadakan walimah bagi para sahabatnya, belum lagi para muslimin menyelesaikan makanan mereka, namun bangsa Romawi telah menyiapkan pasukan yang begitu banyak dan kuat. Salah seorang dari kesatria Romawi keluar dari barisan untuk menantang duel. Maka tampillah Habib bin Salamah untuk menghadapinya. Dan Habib berhasil membunuhnya. Salah seorang kesatria dari pihak Romawi tampil lagi untuk menantang duel. Maka majulah Khalid bin Sa'id untuk menghadapinya. Kedua kesatria tersebut mulai saling melompat dan menyerang. Masing-masing dari mereka mengarahkan pukulan yang mematikan ke arah musuhnya. Pedang kesatria Romawi tadi rupanya tepat mengenai sasaran. Namun pedang Khalid meleset dari sasaran. Maka terjerembablah tubuh Khalid di atas tanah, ia mati sebagai syahid. Lalu kedua pasukan pun bertemu. Berlangsung antara mereka sebuah peperangan yang dahsyat. Tidak ada suara yang terdengar selain pukulan pedang pada kepala manusia. Pada saat itu melompatlah Ummu Hakim bagai seekor singa betina yang kehilangan anaknya. Ia melepaskan gaun pengantinnya dan ia mencabut tiang tenda yang akan menjadi kemah malam perkawinannya. Ia turut serta dalam peperangan dengan para prajurit muslimin lainnya. Ummu Hakim berhasil membunuh 7 orang penunggang kuda dari pasukan Romawi. Ia terus saja menghadapi musuh sehingga peperangan berakhir dengan kemenangan telak di pihak Islam dan muslimin. Harga yang harus dibayar untuk mencapai kemenangan ini adalah arwah yang suci yang kembali kepada Tuhannya dengan ridho dan diridhoi. Dan di antara para arwah tadi terdapat ruh Khalid bin Sa'id bin Al-Ash yang terbang kegirangan. Orang yang membunuh Khalid melihat dengan mata kepalanya ada sebuah cahaya yang bersinar di langit. Kemudian menari-nari di atas tubuh Khalid dan di hadapannya. Lalu orang yang membunuh Khalid tadi merasa begitu menyesal telah membunuhnya. Dan itu menjadi penyebab dirinya masuk ke dalam agama Allah bersama orang-orang lain. Dan demikianlah kisah kali ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.